Selamat pagi Bapak Ibu, kita kembali bertemu dalam renungan pagi, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi suluh dalam kehidupan kami, sehingga kemanapun kami melangkah, kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehidupan yang bagaimanakah yang ingin kita jalani? Tentu saja setiap kita menginginkan kehidupan yang bahagia. Amsal mengajarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran dan kasih harus kita kejar. Dibutuhkan proses yang panjang untuk mendapatkan itu. Namun yang pertama harus kita pastikan adalah bahwa sumber kebenaran dan kasih yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang harus hidup dalam diri kita terlebih dahulu. Bila Tuhan Yesus hidup dalam hidup hati kita, Ia akan menolong kita untuk melatih diri dalam iman kepada Allah. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita mempraktikkan hikmat Tuhan setiap hari sehingga kebenaran dan kasih semakin nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak mudah memang untuk selalu mengutamakan kebenaran dan kasih di zaman akhir ini. Ketika segala cara bisa dihalalkan dan kasih yang semakin hari semakin tawar, kompetisi yang semakin ketat di dunia membuat orang lupa menjunjung integritas dalam berinteraksi dengan sesama. Semua orang berjuang untuk hidup dan berbagai cara yang dilakukannya untuk mempertahankan kehidupan. Namun tidak sedikit yang gagal karena mereka mengabaikan hal-hal yang prinsip untuk memperoleh kehidupan, yaitu kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu, kebenaran dan keadilan menjadi begitu sangat penting dan tidak bisa dipisahkan karena di dalamnya tersemat sebuah kehidupan. Semua orang yang mau hidup harus berusaha untuk mengejar dan memperolehnya. Kebenaran dan kebaikan sebagai penentu kehidupan seperti tubuh dengan roh. Tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga kehidupan tanpa kebenaran dan kebaikan sama seperti tubuh tanpa roh. Mengejar dan memburu kebenaran sebagai efeknya, kita akan memperoleh keadilan, kejujuran, dan ketulusan. Ini adalah natur kebenaran, dan kebenaran adalah natur Allah yang kemudian direfleksikan oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Yesaya 32 ayat 17, kita temukan efek kebenaran adalah dikatakan damai sejahtera. Ketenangan dan ketenteraman selama-lamanya. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran dan tidak berusaha untuk memperolehnya atau mengejarnya sampai dapat, tidak akan ada keadilan, tidak akan ada kejujuran, dan tidak ada ketulusan pada diri seseorang. Semua akan menjadi terbalik, yang benar menjadi salah, dan akan berusaha terus dipersalahkan, dan keadilan hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Siapa yang lebih kuat, dialah yang akan menjadi pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus,
bagaimana orang percaya harus bersikap di tengah kondisi dunia seperti ini. Kalau kita baca tadi di dalam renungan kita, di Amsal 21 ayat 21, dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Dengan tegas mengatakan siapa yang mengejar kebenaran dan kasih pasti akan mendapatkan kehidupan, pasti akan mendapatkan kebenaran dan kehormatan. Dengan kata lain, orang percaya tidak perlu ragu untuk mengutamakan kebenaran dan kasih dalam segala jalannya, karena hasil dari segala usaha kita akan hal tersebut adalah kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Mengejar kebenaran dan kebaikan adalah usaha yang harus dilakukan oleh setiap orang sampai mendapatkannya. Kebenaran dan kebaikan adalah magnet yang dapat menarik, membawa besarnya volume efek yang ditimbulkannya. Mengejar kebenaran dan keadilan, maka akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui firman hari ini, mari kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dikatakan tadi, kita akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman-Mu yang mengajari kami Bapa supaya kami mencari keadilan dan kebenaran supaya kami hidup. Bapa di dalam sorga, itu tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan memberkati dan memberikan Roh-Mu kepada kami, kami pasti mampu dan dapat melaksanakan itu dalam hidup kami. Dan sukacita damai sejahtera pasti nyata dalam hidup kami. Bantu kami dalam kelemahan kami, dalam keterbatasan kami, sehingga kami Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, sehingga kemanapun kami melangkah, Tuhan tetap mendahului kami, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.